Setiap kali Sabtu malam saya biasanya mendapatkan kiriman dari Anton mengenai kesaksian-kesaksian yang masuk. Dan itu kan sudah berjalan beberapa bulan ya, sudah lama sekali. Setiap minggu selalu kesaksian. Ada waktunya, ada masanya saya tidak terlalu karena sudah sering kesaksian seperti itu, jadi saya tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu greget begitu. Tuhan ini kesaksian sudah yang kesekian kali. Saya tidak tahu berapa jemaat yang masih memperhatikan, berapa jemaat yang mungkin sudah bosan dan sebagainya. Dan 1-2 kali saya berpikir bahwa apakah masih perlu untuk saya bacakan dan masih perlu saya harus mendoakan banyak orang dan sebagainya. Tapi kemarin malam saya berdoa, lalu saya coba hadapkan akan kesaksian-kesaksian ini kepada Tuhan. Dan sementara saya berdoa terus saya berbicara, Tuhan ini kesaksian ini sudah yang kesekian berapa ya, mungkin kesekian puluh kali ya, kesekian puluh minggu. Dan mungkin beberapa orang bosan, beberapa orang apakah setiap minggu kita harus melakukan hal yang sama. Tapi ketika saya baca, ketika saya bawa itu semua dalam Tuhan, saya mulai menyadari bahwa ada satu kerinduan yang besar di antara bangsa-bangsa yang mereka itu ternyata ya di tengah-tengah segala, mungkin kita berpikir apakah orang masih membutuhkan Tuhan atau tidak. Tapi sementara saya bawa kesaksian ini dalam doa, Tuhan itu tunjukkan bahwa sebetulnya ada banyak orang itu yang merindukan akan firman, merindukan kebenaran, dan merindukan akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apalagi setiap kali mereka katakan begini, waktu-waktu ketika pastor mendoakan itu merupakan waktu-waktu yang kami nantikan. Dan begitu banyak orang yang punya masalah, punya persoalan dengan sakit penyakit yang bagi mereka tidak tersembuhkan. Ya, bahkan pergumulan mereka ada yang menantikan anak 20 tahun, saudara. Ya, ada yang menantikan anak 20 tahun. Ketika saya coba baca pelan-pelan, saya coba resapi apa yang terjadi, saya bayangkan bahwa di dunia ini ada begitu banyak orang yang sebetulnya menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, mengharapkan campur tangannya, mengharapkan firman yang menjadi kesaksian itu, mengharapkan tindak bukti nyata dari setiap kekristenan yang mereka jalani. Bagi sebagian orang yang katakanlah, Pak, saya tidak punya masalah ini. Bagi sebagian orang yang, Pak, saya tidak punya masalah. Semua oke, semua berjalan dengan baik, puji Tuhan. Itu juga yang saya harapkan bahwa setiap kita itu mengalami hidup dalam segala kelimpahannya. Karena itulah yang Tuhan janjikan. Tapi saya ingin saudara tidak bosan dan saya ingin saudara sepakat dengan saya, ayo. Setiap kali kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara yang tidak punya masalah, yang puji Tuhan, saudara sedang baik-baik saja. Ayo sepakat berdoa bersama-sama. Sepakat berdoa bersama-sama karena di luar sana ada ratusan ribu, ada jutaan orang yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Sekali lagi puji Tuhan, kalau kita baik-baik saja. Pak, saya punya masalah tapi tidak berarti. Saya punya masalah tapi saya bisa tangani. Pak, saya punya masalah tapi semua bisa saya handle dengan baik. Puji Tuhan, itulah yang kita harapkan.
Kita memiliki hidup dengan segala kelimpahannya, itu yang memang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Tapi di luar kita, saudaraku, itu ada ratusan ribu, ada jutaan, ada ratusan juta orang yang mereka sebetulnya, mereka bahkan mungkin juga tidak mengerti apa yang harus mereka nantikan. Saudara bisa bayangkan kalau seseorang berdoa untuk satu hal selama puluhan tahun, bahkan mungkin mereka berpikir bahwa inilah nasib saya. Tapi ketika mereka lalu mendengarkan firman, ketika mendengarkan doa itu dinaikkan, lalu tiba-tiba dalam hati mereka, dalam roh mereka, dalam batin mereka lalu muncul pengharapan. Yang selama 20 tahun mereka nantikan dan itu tidak muncul, lalu tiba-tiba muncul harapan dan tiba-tiba ada tanda kebaikan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana suasana batin mereka, bagaimana suasana keluarga mereka. Jadi saya katakan Tuhan, kadang-kadang acara yang rutin itu kan bisa membosankan ya. Tapi semalam ketika saya berdoa, Tuhan katakan, lakukan terus. Ya, gereja ini dipakai Tuhan untuk menjadi saluran, entah apa namanya, saya juga tidak tahu, tiba-tiba mujizat terjadi dengan begitu mudah. Dan ada begitu banyak orang yang menantikannya. Karena itu setiap kali kita nanti akan berdoa, ya Bu Indah akan pimpin kita semua dalam doa, saudara sungguh-sungguh sepakat. Supaya ada ratusan ribu jiwa. Tadi saya coba cek berapa banyak stasiun radio, hampir 300 stasiun radio dan mungkin 260 sekian atau 270. Dan yang dari luar negeri itu hampir 200 stasiun radio yang dari luar negeri. Kalau dulu kita bahasa kanji Jepang, ya kemudian bahasa Tamil, kemudian yang terakhir bahasa apa ya? Mongolia. Ya, nanti saudara akan ketemu dengan bahasa yang lain. Dari bagian negara yang lain, mereka juga mendengarkan ibadah kita meskipun diterjemahkan dengan bahasa lokal dan mungkin juga tidak bisa semuanya diterjemahkan, hanya sepotong-sepotong. Tapi toh yang sepotong itu ternyata membawa perbuatan yang ajaib dalam kehidupan mereka semuanya. Jadi saya tidak tahu apakah setiap kesaksian yang saya bacakan setiap minggu itu merupakan yang saudara nanti-nantikan atau Pak kesaksian lagi, ya masalah lagi. Tapi inilah yang Tuhan memang ingin kerjakan. Yang pertama dari Tulung Agung, saudaraku, dari Ibu Wahyuni. Terima kasih untuk doanya Pastor dan tim setiap streaming ibadah. Saya seorang penderita kanker payudara. Jadi dia sedang berjuang untuk kanker payudaranya. Beberapa minggu yang lalu di momen mendoakan, sempat disebut ada seorang yang sakit kanker. Saya menangis mendengar itu karena merasakan bahwa Tuhan tahu dan mengerti bahwa saya mengidap sakit itu. Yang saya lalu lakukan, saya percaya, saya beriman bahwa saya sudah sembuh. Saat didoakan terasa ada setrum di tangan dan badan, dan itu terjadi beberapa minggu ini saya rasakan setiap kali mendengarkan streaming ibadah. Walaupun masih ada beberapa tahapan yang harus dijalani secara medis, tapi saya tahu saya sudah sembuh. Lagu mujizat masih ada. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat pasti terjadi. Lagu itu yang kapan ya? Minggu lalu apa 2 minggu yang lalu? Tapi ya minggu lalu lagu itu dinyanyikan. Dan selama lagu itu dinyanyikan, itu terus lagu terngiang-ngiang di hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pastor dan semua tim untuk pelayanannya.
Saya percaya akan campur tangan Tuhan dan saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Kita membaca cerita ini dengan singkat, dengan mudah, saudara. Tapi saudara bayangkan. Kalau orang itu yang situasi batin yang dialami oleh orang itu. Kan saya dulu pernah cerita kan, bahwa saya diduga menderita kanker prostat. Itu baru diduga loh saudaraku. Baru diduga dalam skala yang paling rendah sebetulnya. Itu sejujurnya beberapa malam tiba-tiba terbangun. Bayangan yang terburuk itu sudah muncul semuanya. Padahal baru patut diduga. Belum jelas. Dan itu pun sebetulnya dalam skala yang paling ringan. Itu sudah kadang-kadang tengah malam itu bangun begitu dan kaget dan tiba-tiba semua bayangan buruk itu terjadi. Ibu Wahyuni ini sudah positif dan sedang berjuang. Dan ketika dia merasakan akan jamahan Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana konfirmasi bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupannya itu sesuatu yang melegakan dalam kehidupannya. Dari Maluku, dari saudara Lise. Luar biasa, berkat firman Tuhan yang selalu dahsyat di setiap streaming ibadah. Saya seorang ibu dari Maluku Barat Daya. Saya selalu bangun jam 4 subuh karena ada usaha kecil-kecilan, yaitu jualan roti untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setiap kali saya mendengar kesaksian yang dibacakan, iman pengharapan saya melonjak dan saya letakkan tangan saya di atas adonan dan roti-roti yang saya buat sembari saya berdoa. Supaya laku terjual, tidak boleh ada yang tersisa. Terbeli semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa singkat saya setiap saya mendengar pastor dan tim sedang berdoa bagi banyak orang yang sakit dan juga yang punya masalah. Puji Tuhan sudah 3 minggu ini setiap kali saya jualan roti, selalu habis. Jadi ibu ini membuat roti lalu menjualnya. Sehingga saat pulang ke rumah ringan rasanya. Karena hanya tinggal membawa tempat roti saja. 3 minggu ini jumlah roti yang saya jual semakin banyak jumlahnya. Karena selalu ada saja yang membeli dan memborong. Dan pesan untuk keesokan harinya. Semula saya hanya jualan 50 roti. Namun saudaraku, ini yang ajaib. 3 minggu ini saya jualan 250 roti. Berarti kenaikan omsetnya berapa persen tuh Pak Isra? 500% ya. Ya, bayangkan kalau omset Pak Isra naik 500%. Ya. Nanti mungkin perlu di depan maju didoakan supaya naik 500%. Dan habis, saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan menolong dan memberkati jualan roti saya. Puji Tuhan. Kemudian dari Makassar, saudaraku, dari Makassar. Shalom pastor. Oh bukan pastor, shalom Pak Pendeta. Biasanya pastor nih Pak Pendeta. Terima kasih atas firman dan doa dan pujian penyembahan. Pujian penyembahan, jadi semangat ya. Dan rema yang Bapak Pendeta selalu sampaikan, kami sangat diberkati dan dikuatkan. Dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan semua tim yang ada. Ibu saya yang kakinya sakit dan rencana harus dioperasi laser, dijamah Tuhan. Dan disembuhkan total di bagian tulangnya. Semula untuk berjalan mengeluhkan sakit sekali. Untuk duduk dan berdiri, itu sakit.
2 minggu mendengar penyembahan dan lagu mengenai mujizat. 2 minggu mendengar penyembahan dan lagu mengenai mujizat. Ibu saya mengangkat tangan, ikut menyanyi meskipun dengan suara pelan dan menahan sakit. 3 hari kemarin ibu saya cerita dengan sukacita, sejak pagi bangun, turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, duduk dan jongkok, di tulang kakinya sudah tidak ada sakit lagi, hilang total, sembuh sempurna. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yang terakhir, ini dari Azerbaijan. Saudara mungkin tidak tahu di mana itu tempatnya. Tolong ditayangkan. Azerbaijan ini bahasa Azeri, bahasa Azeri. Basar, guru, ibadat, nggak tahu ya. Oke, saya bacakan terjemahannya aja. Kita tidak tahu bahasanya, tapi saya akan bacakan langsung terjemahannya. Hadirat Tuhan melalui penyembahan di streaming ibadah minggu mendatangkan mujizat dalam hidup saya dan keluarga. Sekali lagi, penyembahan, semangatlah, berlatih supaya suaranya lebih bagus lagi. Ya. Kemudian terima kasih untuk setiap doa yang pastor dan tim tujukan bagi semua yang sakit dan bergumul dalam masalah. Meskipun kami tidak begitu paham dengan bahasa Indonesia, ini orang Azerbaijan saudaraku ya. Meskipun kami tidak begitu paham dengan bahasa Indonesia, tapi kami senang dan mengerti karena rangkaian streaming ibadah diterjemahkan dengan bahasa Azeri yang kami pakai. Puji Tuhan saudaraku, jadi kita diterjemahkan dengan banyak bahasa. Kurang lebih 3 bulan kami mendengarkan streaming ibadah, saya sudah menikah 21 tahun dan belum memiliki anak. Sehingga menjadikan masalah di keluarga besar kami, istri saya malu karena banyak yang menjuluki mandul. Berbagai cara sudah kami jalani dan tidak ada hasil. Beberapa waktu yang lalu saat berdoa, Pastor Indah menyebut ada keluarga yang sedang berdoa untuk keturunan. Mendengar itu, istri saya menangis karena Tuhan peduli dan mengerti masalah kami. Sembari kami mengaminkan terjadi mujizat, meskipun secara manusia mustahil mengingat usia istri saya sudah 40 tahun lebih dan menstruasi saja sudah tidak lancar. Kami hanya bisa percaya dan membangunkan iman dan pengharapan kami kembali. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu, dokter menyatakan positif hamil. Ajaib ya, ajaib. Dan ini adalah kabar yang membuat kami senang dan terharu. Istri memang mengeluhkan perut sakit dan tidak enak terus menerus. Ya, beberapa waktu terakhir ya, sepertinya orang hamil ya begitu itu. Meskipun saya tidak pernah hamil. Ya, terima kasih untuk pelayanan doanya. Kami berdoa tetaplah menjadi gereja yang berdoa bagi banyak orang. Saudaraku, kalimat ini yang semalam itu meneguhkan saya. Tetaplah menjadi gereja yang berdoa bagi banyak orang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini ditulis dari Azerbaijan, saudaraku. Ya, saudara dan saya diharapkan terus menjadi gereja yang mendoakan bagi banyak orang dan menyatakan kemuliaan Tuhan di seluruh muka bumi ini. Mari bangkit berdiri sama-sama. Silakan Bu Indah. Selama aku menyembahmu. Selama aku menyembahmu. Pagi hari ini yang pertama, Engkau yang ada di tempat ini maupun dimanapun Kau berada pagi hari ini, satu mukjizat yang Tuhan mau berikan buat setiap kita.
Tuhan katakan, satu hal yang aku rindukan buat setiap anak-anakku dimanapun engkau berada, engkau yang ada di tempat ini secara khususnya. Tuhan katakan, engkau harus menyadari bahwa aku nyata dalam kehidupanmu. Aku ada dalam kehidupanmu. Hadiratku ada di dalam hidupmu. Itu hal yang terbesar adalah ketika saudara dan saya menyadari Yesus. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Dia hadir di tempat ini pagi hari ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakanlah, Tuhan, aku mengizinkan Engkau Tuhan berkuasa di dalam hidupku. Aku tahu Tuhan Engkau ada di dalam hidupku dan kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Pagi hari ini Tuhan, manifestasi Roh-Mu Tuhan, aku mau terima di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan aku menyadari Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau setiap hari Tuhan, setiap saat, setiap waktu, dan kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Manifestasi Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Ubah pikiran kami Tuhan yang melupakan, yang tidak fokus kepada Engkau Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kuasa mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terjadi dalam hidup kami. Kuasa mukjizat-Mu Tuhan ada dalam setiap hati kami pagi hari ini. Saudara, sejak kemarin malam ketika saya berdoa, Tuhan katakan satu hal adalah menyadari Yesus ada di dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan mau kita menyadari, Dia ada dalam hidup kita dan Roh-Nya ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah, dimanapun kita berada, Tuhan katakan, sadarina, aku ada, aku di dalam Engkau, aku di dalam Engkau. Miliki persekutuan yang pribadi dengan aku, keintiman dengan aku, itu yang Tuhan katakan. Tuhan tidak jauh, Tuhan bukan sejauh doa kita, tapi Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan itu yang perlu kita sadari setiap saat, bahwa Dia ada dalam hidup kita, dan kuasanya ada dalam hidup kita. Kuasanya, manifestasinya ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup kita. Jangan kita meninggalkan akan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan jangan kita melupakan Dia. Tuhan, terus Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami mau mengalami Engkau setiap saat Tuhan. Kami mau mengalami Engkau setiap saat Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Manifestasikan Roh-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap saat ketika kami menyembah Engkau, di gereja, di rumah kami, dalam persekutuan mesbah keluarga, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Hati kami Tuhan melawat Tuhan. Engkau menjamah kami. Api Roh-Mu yang kudus Tuhan mengobarkan hati kami, untuk kami terus Tuhan melakukan Tuhan hal-hal yang ajaib bersama Engkau. Saudara, hari-hari ini saya merasakan Allah mau terus bekerja dalam hidup kita. Terus Dia akan menjamah, mengobarkan api Roh-Nya di dalam hidup kita. Terus hampiri Tuhan, minta Allah. Terus Tuhan Roh Kudus kobarkan Tuhan Roh-Mu Tuhan, api kebangunan rohani dalam hidupku Tuhan. Sehingga Tuhan lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Lawatan-Mu terjadi hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang ketinggalan Tuhan, tapi kami mau menjadi orang-orang Tuhan yang bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Ada Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, saya tidak tahu. Engkau yang memiliki kelainan hormon. Tadi pagi ketika saya berdoa, Tuhan katakan ada orang yang mengalami kelainan hormon. Dan engkau sudah berjuang sangat lama. Dan engkau tidak merasakan, dokter sudah kemana-mana, engkau tidak merasakan kesembuhan. Tapi pagi hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan dimanapun kau berada. Dan katakan, Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Engkau. Aku terima kesembuhan yang daripada Engkau. Darah-Mu Yesus membersihkan semua sakit penyakitku. Dan darah-Mu Yesus menormalkan semua hormon di dalam hidupku. Sehingga tidak ada hormon yang tidak normal. Tidak ada kelainan hormon lagi di dalam kehidupanku. Hormon kehamilan, hormon apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon yang melemahkan tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, di kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terimakan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Kuasakan darah Yesus yang menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada yang sakit kepala, angkat tanganmu dan tumpangkan tanganmu di atas kepala dan katakan, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Migrain, vertigo, apapun juga itu. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ada yang kanker otak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Katakan, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku sudah disembuhkan karena darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan. Dan yang terakhir, saya mau berdoa untuk satu orang yang tadi minta di dalam dukungan doa di dalam YouTube, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Amron Dong yang sedang sakit di rumah sakit karena usus buntu, di dalam nama Tuhan Yesus taruhkan tanganmu. Atau orang yang sedang bersama-sama dengan Amron Dong, taruhkan tangan di dalam di atas perutnya dan dikatakan, kuasa kesembuhan Tuhan diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan mengalir, membersihkan semua luka-luka, bakteri yang ada di usus buntu. Dan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Mukjizat yang daripada Tuhan turun. Tidak ada lagi bakteri, tidak ada lagi infeksi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan dinyatakan. Sehingga kemuliaan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesuslah jawaban dalam setiap pergumulan dari kehidupan kita. Sekali lagi angkat setiap bagian dari kehidupan. Dimanapun kau berada, mari sekali lagi angkat setiap bagian dari kehidupan. Yesuslah jawaban dan Yesuslah jalan dalam kehidupan. Kesehatan, keuangan, pekerjaan, pelayanan apapun, Yesuslah jalan dan jawaban itu. Berdoa sekali lagi itu setiap anakmu dimanapun mereka berada. Dengan setiap pergumulan dan setiap tantangan dan setiap masalah yang mereka hadap. Hari-hari ke depan merupakan hari-hari yang berbeda. Mereka akan mengalami pimpinanmu, mereka akan mengalami arahanmu. Dan mereka akan mengalami jalan keluar yang daripadamu Tuhan. Yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan tidak pernah muncul dalam hati mereka. Mari Roh Kudus terus bekerja sementara firman-Mu disampaikan. Teguhkan setiap pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda heran dan mujizat, pernyataan, karunia-karunia roh, rema yang daripadamu, firman yang memerdekakan, firman yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.